Pegadaian dianggap sebagai solusi bagi sebagian warga saat harus hadapi banyaknya kebutuhan jelang Lebaran. Transaksi di Pegadaian pun meningkat. Kebanyakan warga datang menggadaikan perhiasan emas. Kalau kita udah modalnya udah kembali, kita ambil, ya tak? Kalau kita ambil, sekarang kalau kita kehabisan dana, pinjam lagi di sini. Kan kita nggak terlalu lama, ini kan bunganya lebih sedikit, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak permintaan yang lain-lain gitu loh Pak. Maksudnya kita tinggal KTP aja sama surat, langsung kita cair dapat uang. Selain perhiasan emas, sejumlah transaksi gadai lain juga meningkat. Di antaranya gadai mikro atau gadai untuk usaha kecil dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Omset unit Pegadaian ini pun melonjak. Alhamdulillah ada peningkatan sekitar 20%. Kalau rata-rata itu setiap bulan itu 4 miliar, kita sekarang 5 miliar. Kenapa Pak? Itu untuk kebutuhan, biasanya untuk usaha kecil itu, para ibu-ibu untuk buat roti atau apa dan sebagainya. Kondisi ini akan berbalik saat 1 atau 2 hari menjelang Lebaran. Umumnya, para nasabah akan kembali menembus perhiasan mereka untuk dipakai saat hari raya. Pemandangan serupa juga nampak di kantor Pegadaian Jalan Sosio, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Umumnya, perhiasan emas serta BPKB kendaraan bermotor jadi jaminan warga. Selain untuk memenuhi kebutuhan Ramadan, para nasabah juga butuh dana ekstra untuk membayar biaya tahun ajaran baru sekolah. Ngambil pinjaman. Ngambil pinjaman. Tadi apa barang yang kita gadaikan? Ranting. Itu rencananya digunakan untuk apa ya Bu? Untuk keperluan sekolah, ini kan baru masuk sekolah. Keperluan sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan transaksi, pihak Pegadaian juga telah menyiapkan dana tambahan. Karena Lebaran tahun ini berdekatan dengan jadwal anak masuk sekolah, jadi peningkatannya signifikan kira-kira 20% dari hari biasanya. Diprediksi, peningkatan transaksi akan terus terjadi hingga 2 hari sebelum Hari Raya. Eko Nugroho, Irwan Syahputra melaporkan untuk NET. Nah, Lebaran sebentar lagi, ayo. Udah bayar-bayar THR belum? Atau udah nyiapin buat nanti mau kasih angpau atau salam tempel buat keponakan-keponakan dan juga mungkin fakir miskin dan yang lainnya? Nah, kalau belum membutuhkan biaya yang harus instan dalam waktu dekat ini, salah satunya seperti tadi. Mungkin bisa menggadaikan barang-barang, tapi mungkin kalau gadein cinta nggak bisa kali. Oke, apa aja sih barang-barang yang bisa digadaikan? Nanti kita akan ngobrol nih sebentar lagi bersama ada seorang perencana keuangan, sahabat saya, sahabat lama saya yang sudah tentunya tidak asing lagi, Aidil Akbar. Selamat pagi, Bar. Pagi, Mayan. Ya, jadi nggak bisa ya kalau cinta gue digadein ya, Bar? Mau, bisa. Bar, jadi umumnya yang digadaikan sama orang selain emas, apa lagi sih, Bar? Kalau kita bicara pegadaian yang resmi ya resmi ya PT Pegadaian dan lain-lain tuh, memang biasanya barang-barang yang sangat cepat digadaikan adalah emas tadi ya, karena taksirannya mudah gitu ya. Kemudian selain itu adalah biasanya barang bergerak, mobil, kendaraan bermotor lah ya, mobil, motor. Nah, itu ada BPKB-nya, nah itu biasanya digadaikan. Okay. Nah, kemudian sebenarnya ini kan kita bicara masalah sumber pendanaan yang instan lah ya. Jadi pegadaiannya ada yang pegadaian yang memang resmi pegadaian, ada juga sekarang yang sedang ramai itu adalah pegadaian-pegadaian yang non resmi. Nah, ini biasanya barang-barang yang lain, contoh misalnya HP. Nah, bisa kan? digadai? Bisa. Adrian kan punya HP 5 kan? Jadi ketahuan dia bilang-bilang, Bar. Kalau mau mudik 3 digadaikan dulu gitu, bisa tablet ya, kemudian laptop gitu, itu sekarang udah bisa. Kalau perlu rajin juga bisa. Wah, rajin digadein. Tapi serius ini misalnya contohnya tadi Akbar bilang HP ya. Misalnya HP-nya itu kalau kita jual langsung, misalnya dihargai 1,5 juta gitu kan. Apa sih benefitnya, kita kenapa nggak kita jual langsung aja ke pedagang, kan dapat duit juga ketimbang kita harus lewat Pegadaian. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita lewat Pegadaian dan kita jual langsung, relatif harganya hampir sama ya. Misalnya kita dapat 1,5 juta. Cuma permasalahannya adalah banyak pihak yang merasa kalau saya jual berarti kan nomor saya hilang, kemudian kontak-kontaknya hilang. Kemudian kalau dia mau beli lagi, dia pasti akan beli di harganya lebih mahal kan. Misalnya dia jual 1,5 juta, dia beli lagi 1,8, 2 juta misalnya. Sementara kalau digadaikan, dia dengan mungkin bunga 2% gitu ya, 1,5 juta kali 2% kan cuma 30.000. Iya kan? 30.000 sebulan dia mudik, nanti balik lagi ke Jakarta, dia tebus
cuma 30.000 hilangnya. Iya, walaupun misal pada saat mudik loh, kok nggak ada handphone gitu, misalnya nggak ada 4 gitu kan, karena yang 3 diginiin ya udah nggak apa-apa, tetap masih punya handphone gitu kan. Iya, betul. Oke, tadi udah bicara mengenai ada gadget, tapi kalau itu umumnya di pegadaian yang tidak resmi ya. Iya, betul. Jadi kalau pegadaian yang resmi umumnya emas atau kendaraan bergerak seperti mobil atau kendaraan bermotor. Nah, misalnya tadi gini, motor ataupun mobil yang kita gadaikan, itu fisik mobilnya itu tetap memang harus dititipkan atau kita hanya titipkan BPKB-nya saja untuk kemudian kita udah bisa terima uang tunainya? Sebenarnya BPKB-nya aja sih yang dititipkan. Jadi makanya ada banyak orang yang kemudian menitipkan menggadaikan BPKB-nya karena dia bisa bawa motor atau mobilnya untuk mudik misalnya. Iya. Oke. Dan itu juga range untuk interestnya kurang lebih sama ya, Bar, sekitar 2%-an juga kalau jadi rata-rata kalau kita bicara masalah bunga dari pinjaman itu biasanya instan ya. Kisarannya di atas 1,5% sih. Ada 1,5%, 1,8%, ada 2% dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita nggak punya barang yang buat digadaikan, kira-kira solusinya untuk bisa mendapatkan dana tunai menjelang Lebaran dari mana lagi nih, Bar? Ya, kalau kita perhatikan ada beberapa ya. Kalau sekarang nih biasanya H-7 hari ini lagi rame. SMS. Betul. Iya kan? Dibombardir nih sama KTA itu ya? Yang perhatian sama kita banyak banget. Yang sehari bisa 12 kali gitu. Udah makan belum? Oh enggak ya? Tanya, perlu dana tunai apa tidak gitu kan. Nah itu jadi ada seperti itu KTA ya, kelihatan Pak Agunan. Biasanya itu sangat mudah persyaratannya. Yang penting kita sudah punya kartu kredit. Mereka akan mencairkan dalam waktu 1 sampai 3 hari. Biasanya berapa yang kita bisa dapatkan? Misalnya limit kartu kredit kita let's say 20 juta. Umumnya yang kita bisa dapatkan tunai itu dari KTA berapa? Biasanya mereka akan kasih sekitar 50-70%, jadi sekitar 10 sampai sekitar 15 jutaan. Dengan interest yang kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2% juga per bulannya ya? 1,5 sampai 2,5% sih per bulan. Per bulannya. Terus kemudian biasanya suka ada dikenakan provisi lagi. Provisi lagi, biaya lagi provisi. Nah, kemudian itu satu. Nah, yang kedua, kalau memang kita punya kartu kredit, alternatif berikutnya adalah kita bisa tarik cash advance kan, melalui ATM atau melalui bank, kita bisa tarik tunai dari kartu kredit kita. Oh, tapi itu sepertinya terkesan menarik dan mudah gitu. Tapi resikonya apa, Bar, kalau kita tarik di awal itu? Resikonya biayanya besar. Jadi kalau kita tarik tunai itu biasanya kita kena biaya sekitar 3-4% di depan. Kemudian kita kena perhitungan bunga yang paling maksimum, biasanya 2,5% per bulan, dan bunganya berjalan terus dari mulai pertama kali kita tarik. Berbeda dengan pemakaian kartu kredit. Kalau kita pakai kartu kredit kan biasanya dihitungnya dari kita pakai sampai kita bayar. Kalau kita lunasi sebelum pas tagihan datang, kita nggak kena bunga. Betul. Ya kan? Nah, kalau bunga tarik tunai itu kita bayar lunas pun kita akan tetap kena bunga dan itu akan diperhitungkan di tagihan di bulan berikutnya. Nah, jadi harus diperhatikan tuh yang tarik tunai itu bukannya artinya kita mendapatkan uang, apalagi uang gratis ya, bukan. Itu sebagai satu beban yang kita harus kita segera bayarkan dan itu harus sudah disepakati bahwa memang itu ada interest yang kita harus atau siap kita keluarkan gitu ya, Bar ya. Karena kita mendapatkan dana di awal itu. Nah, kemudian ada lagi nih yang katanya bisa gesek tunai. Mungkin Akbar bisa ada sharing nih. Teman saya nih ada yang pernah merasakan benefit dari dia punya kartu kredit loh. Ya, jadi gini, gestun ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya secara undang-undang illegal lah istilahnya. Tapi ini adalah untuk mengakali transaksi tadi tarik tunai yang memang secara biaya cukup besar. Betul, 3-4% tadi kan, 3-4% plus bunga langsung berhitung. Nah, jadi sekarang ini banyak beberapa tempat merchant yang mereka memang jual barang gitu ya, tapi kemudian juga menawarkan jasa. Gimana kalau gesek tunai tempat saya? Jadi gesek tunai artinya apa? Kita datang ke toko tersebut, transaksi seakan-akan kita beli barang, tapi yang dikasih bukan barang tapi uang. Oh gitu. Sehingga tagihan di kartu kredit kita, tagihannya adalah transaksi pembelian barang. Sehingga tidak terkena fee yang 4% tadi di depan, ya kan? Nah, kemudian pada saat jatuh tempo tagihan, kalau kita bayar lunas, bunganya berhenti. Jadi kita nggak perlu bayar bunga seperti kalau kita ngambil cash advance tadi. Wow, tapi kalau gitu untungnya dari si merchant untuk bisa ngasih uang ke saya nih di awal, apa dong? Jadi gini, pada saat kita belanja, itu kan sebenarnya ada fee yang kita bayarkan, namanya merchant fee. Biaya merchant ya. Itu kalau kita sering belanja misalnya ke Glodok, kan suka ada tuh, Pak, transaksi dikenain 3% ya, Pak ya. Biasanya suka begitu. Ada gitu kan. Alasannya karena kan margin debt tipis banget. Gitu misalnya kan. Nah, 3% itu kan dibayarkan ke kita. Nah, biasanya toko-toko yang memang transaksinya besar, ya di atas puluhan ratusan juta per bulan misalnya, itu bisa negosiasi dengan bank untuk bayar merchant fee hanya biasanya 1-1,5%. Oh, jadi dia dapat spreadnya nih, marginnya nih. 1,5% per transaksi. Oh, nah, gitu. Biasanya uang itu akan kembali masuk ke rekening mereka di kisaran 5 hari kerja, antara 3-5 hari kerja. Jadi uang itu bisa diputarkan sekitar 3-4 kali per bulan. Tapi sebenarnya itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya, karena memang tidak legal seperti itu gitu ya, Bar. Yang benar adalah ya
ya udah memang ada merchant tujuannya untuk kita beli barang di merchant tersebut gitu ya kan. Oke, ada lagi nggak Bar selain Pegadaian, kemudian KTA, terus kemudian juga tadi cash advance. Apalagi nih mungkin saran dari Akbar untuk kita bisa punya dana singkat nih menjelang Lebaran. Ya tinggal hitungan hari nih. Ya sebenarnya sih itu salah satu pos-pos yang memang paling umum ya. Paling umum yang bisa didapatkan dalam kondisi yang cepat. Dan juga sebenarnya kalau kita bicara bunga memang sangat tinggi bunganya ya, antara 1,5 sampai 2,5%, bahkan ada yang sampai 3%. Dan bunga itu dihitung bunga flat, Adrian. Jadi bunga flat itu maksudnya begini, dihitung dari total plafon ya. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya bunganya 2%, 2% itu kan sama dengan 24% per tahun. Benar. Ya, tapi kalau dia dihitung efektif itu adalah kalau bunga setelah dikurangi cicilan pokok, itu sebenarnya sama dengan setara 2 kali lipatnya, jadi sama dengan setara dengan 48% bunga efektif. Yes, betul. Jadi, begitu? Iya, ngitungnya hampir seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya bunganya sangat tinggi. Hanya permasalahannya karena yang digadaikan nilainya tidak terlalu besar, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Ya kan? Jadi orang kadang nggak terlalu notice, nggak terlalu berasa gitu ya. Betul, Terus kemudian juga biasanya kan mereka ini hanya dana taktis aja. Mudik, nanti balik lagi ke Jakarta, balik ke kotanya, kemudian sebulan berikutnya udah ditarik lagi barangnya ditarik lagi, sehingga mereka hanya bayar bunga misalnya cuma 20.000, 50.000, 100.000. Jadi itu secara nominal kecil. Wow, ini menarik sekali nih. Ternyata memang menjelang kita Lebaran nggak perlu panik, nggak perlu stres gitu, karena banyak solusi yang tadi Akbar sudah paparkan kepada kita gitu. Selain lewat Pegadaian, kemudian juga ada KTA yang juga prosesnya sebenarnya sangat mudah, sangat singkat, tapi tentunya juga mungkin disesuaikan dengan limit dari kartu kredit kita gitu. Tapi kalau misalnya kita punya satu jaminan yang cukup cukup besar, nah kemudian kita ingin mendapatkan sejumlah dana, ada nggak sih bank ataupun juga mungkin kayak multi finance yang bisa menyediakan anggaran, karena kan umumnya kalau kayak bank itu kalau kita pakai jaminan butuh waktu sekitar 2-3 mingguan. Apakah ada? Maksudnya supaya kita bisa mendapatkan mungkin dana yang lebih besar lagi gitu loh, Bar. Tadi kan kita punya 2 pilihan ya, satu ke institusi keuangan seperti bank, kemudian kedua adalah multi finance. Nah, multi finance ini punya kelebihannya dia transaksi lebih cepat. Jadi kalau di bank kita butuh waktu 2 minggu, 3 minggu, di multi finance biasanya antara 1 sampai 3 hari udah bisa cair tuh. Ya, jadi kalau misalnya kita mau benar-benar mau gadaikan mobil misalnya gitu ya, dan punya Rolls Royce mau digadain misalnya. Kok Rolls Royce? Maserati. Oh, Maserati. Maserati dan Pavarotti. Bukan, itu bukan nama mobil. Nah, mau digadaikan dan perlu cepat, biasanya ke multi finance. Balik lagi, multi finance transaksi lebih cepat, lebih mudah, selama ada BPKB dan ada barang. Kemudian permasalahannya nanti adalah tinggal di suku bunganya aja, biasanya lebih tinggi suku bunganya gitu. Oke, Akbar, thank you banget. Nanti kita ngobrol lagi lain kesempatan untuk di tema yang lainnya. Pokoknya terusin juga puasa dong. Puasa. Sip. Dan juga bagi Anda nih tadi udah ada satu inspirasi bagi Anda membutuhkan uang dalam waktu singkat, ada Pegadaian ya, saya ulang, ada juga KTA, ada juga cash advance, atau Anda juga misalnya memiliki ada jaminan, Anda bisa menghubungi bank ataupun juga seperti kayak multi finance untuk bisa mendapatkan dana yang singkat. Tapi tentunya yang di sini harus dicermati adalah suku bunga yang harus Anda bayarkan. Artinya uang ini bukan uang tiba-tiba uang bonus, tapi sebagai tanggung jawab kita. Jadi bagaimana nanti kita bisa berlebaran dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Oke? Sip. Jadi